Sambutan yang kedua disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak John Safiri, Kepala Bidang PTK, sekaligus peniupan lilin dan pemotongan kue dalam rangka perayaan ulang tahun SMK Negeri 6 Kota Bengkulu yang ke-11. Kepada Bapak kami persilahkan. The ceremonies were delivered by the head of the Bengkulu Province Education and Culture Office, in this case, Mr. John Safari, Head of Division PTK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kami minta lebih kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau 2 kali itu memang bagus, tapi kesempatan jarang dulu ya 2 kali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat atau Sekretaris yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sogo Guru kami, Pak Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 Kota Bengkulu, yang saya hormati tadi Pak Kepala sudah mengundang seluruh komite ya, komite SMK SMP Sekota Bengkulu, kemudian Kepala SMK Sekota Bengkulu, kemudian Bapak khusus Ketua Komite SMK Negeri 6 Kota Bengkulu dan teman-teman pengurus, Bapak orang tua, wali murid, kalau di SD wali murid, Bapak orang tua siswa dan siswi SMK Negeri 6 Kota Bengkulu kelas 12, kemudian yang berbahagia anak-anakku seluruh yang tergolong yang sudah melalui masa ujian kemarin kelas 12, yang sebentar lagi insya Allah akan purna dari belajar di SMK 6 Kota Bengkulu. Kemudian Bapak Kepala Bidang, teman saya tadi, kalau saya tahu Pak Kepala Bidang udah datang nih, kami acara lain loh Pak. Kemudian seluruh Bapak Ibu undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka perpisahan dan pelepasan siswa kelas 12 SMK 6 Kota Bengkulu. Selawat dan salam kita anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Sekolah serta undangan yang hadir pada saat ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kadis. Sebenarnya beliau akan hadir di tempat ini karena ada tugas lain, sehingga pekerjaan atau menghadiri pada pagi hari ini maka diserahkan kepada kami di bidang pembinaan ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. Tapi tadi saya hadir, rekan saya Pak Kabid Kebudayaan sudah hadir juga. Kalau saya telepon dia hadir tadi, udah langsung saja kita bekerja lain. Tapi tidak ada masalah, kita bangga
kita selalu berbahagia karena suasana seperti ini ada di satu kali dalam setahun. Saya ada penggalan catatan yang dipesankan oleh Pak Kadis tadi. Pertama, beliau menyampaikan kepada seluruh guru, terutama kepala sekolah yang ada di SMK 6 Kota Bengkulu, terima kasih atas telah diasuhnya anak-anak kita ini selama 3 tahun dengan sabar, dengan dedikasi yang tinggi, sehingga anak kita ini lebih kurang 3 tahun bersama keluarga besar yang ada di SMK 6. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih atas asuh atau hak asuh dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Keluarga SMK Negeri 6 Kota Bengkulu. Kemudian pesan Bapak Kadis juga, kami atau sekolah sudah menyerahkan kembali Bapak Ibu sekalian anak-anak yang diserahkan Bapak Ibu kemarin selama 3 tahun yang lewat. Dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan sesuatu yang sangat berubah. Tadinya dalam keadaan hal-hal yang belum mengetahui apa itu pendidikan yang ada di SMK 6. Setelah melalui pendidikan di SMK 6, maka anak Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak hal-hal yang positif, ilmu yang berguna, baik itu ilmu yang dibawa untuk akhirat maupun ilmu di dunia. Harapannya begini, kalau SMK ini adalah dituntut sebenarnya untuk nanti setelah mereka tamat untuk menciptakan lapangan kerja. Ini poinnya yang pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak kita ini mau melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka hal itu kita serahkan kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir pada saat ini. Saya cerita dulu Bapak Ibu sekalian, saya sekarang umurnya 56, jelang 57. Betapa kontradiktifnya hal-hal yang terkait hak mendapatkan pendidikan di zaman kita dulu, Pak Sarifin. Saya terpaksa berdikari sendiri mulai dari SD sampai ke SMA dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri untuk bersekolah agar dapat bahagia untuk pribadi kita sendiri, kemudian untuk Bapak Ibu kita. Maka kalau saya lihat anak-anak sekarang luar biasa Bapak Ibu sekalian, dengan berjalan dari rumah pakai motor, kemudian sampai ke sekolah belajar melalui internet dan lain sebagainya. Fasilitas pendidikan yang luar biasa. Maka dari itu saya berpesan kepada anak sekalian, hal-hal yang seperti itu yang kami miliki dulu tak ada, tidak ada, nyari nggak punya. Mungkin Pak Camat barangkali hampir mirip-mirip gitu ya, ya, minim sekali. Kalau dulu sanggup tinggal di rumah orang lain dengan pekerjaan apapun, sekolah kami. Kalau enggak itu enggak sekolah. Mungkin ada juga yang beruntung waktu itu, tapi mayoritas seperti itulah dalam keadaan umur kami sekarang untuk mendapat atau menimba ilmu. Jadi dengan kemudahan seperti itu, curahkanlah perhatian kepada Bapak Ibumu, anak-anakku sekalian. Bahagiakanlah Bapak dan Ibumu, dan waktunya lah anak-anak sekalian untuk berbakti, menunjukkan jati diri anak-anak sekalian untuk hal yang lebih baik dari mereka. Saya, bapak saya dulu tamat SMP, insya Allah saya juga bisa mendapatkan S1. Bapak saya dulu dapat juga dari pegawai diri UGA, guru agama. Saya jadi guru juga, jadi levelnya sama. Jadi paling tidak kita bisa menerus setingkat dengan Bapak Ibu kita jadilah. Kalau perlu kita lebih baik dari Bapak Ibu kita sekarang, dan mereka pasti bangga melihat putra putrinya sebegitu. Itu. Kemudian dari sisi penggantian guru-guru yang ada di Provinsi Bengkulu,
Secara keseluruhan, tenaga pendidik khususnya untuk mengajar, guru-guru yang ada di SMK Provinsi Bengkulu ini jauh dari cukup. Tetapi insya Allah program pemerintah khususnya Provinsi Bengkulu ini dengan adanya guru tidak tetap, program pemerintah Provinsi Bengkulu ini, maka hal-hal yang seperti itu dapat diatasi. Tapi posisinya kita ini adalah kekurangan guru. Ini harapan bagi kita semua untuk ke depan, di mana kemarin kita sudah membuat suatu perencanaan bersama dengan BKD agar guru khususnya di SMK ini diisi, yang guru-guru yang kejuruan dan guru produktif agar segera diselesaikan, karena mereka ini kemarin ada seorang guru bahasa Indonesia mungkin untuk mengajar mata pelajaran atau perbekalan taruhlah, kan nggak nyambung sama sekali. Maka dari itu kita ada solusi kemarin di BKD sudah pendataan, insya Allah kita tahun ini ada solusi untuk guru-guru yang tergolong guru honorer. Masih banyak kan Pak honorer? Coba honorernya berapa lagi? Honorer GTT masih banyak kan? Masih banyak sekali. Itu beban. Kemudian kemarin dari BTT itu Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur kan ngomong itu adalah insentif tambahan saja Bapak Ibu sekalian. Maka kami pesan juga kepada ketua komite, gaji mereka ini Pak hanya 1 juta Pak. 1 juta itu hanya tambahan diberikan oleh pemerintah daerah untuk mereka-mereka ini. Kekurangan dari itu barangkali tolong kami balikkan ke komite sekolah, tolong usahakan. Tepuk tangan dulu komite. Tapi Pak Gubernur tidak mau memberatkan sekolah juga, karena beliau sudah mengatakan bahwa untuk skala tertentu dia gratis, tapi tidak seluruhnya dapat digratiskan. Dari skala tertentu digratiskan, tetapi tidak semua digratiskan. Karena untuk hal yang baik itu tentu mahal. Tapi kalau kita tidak mau berbuat sebagian, pendidikan kita nanti khawatirnya mundur kembali. Itu. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, dari sisi sarana dan prasarana, Dinas Provinsi Bengkulu khusus SMK, saya rasa tidak ada persoalan dari sisi sarana dan prasarana. Banyak alat-alat yang ada di SMK khususnya kejuruan ini yang nilainya lebih dari 1 miliar atau lebih. Tetapi untuk mengoperasikan alat itu butuh tenaga, butuh orang-orang skill dan khususan. Maksudnya orang khusus itulah belum banyak dimiliki oleh sekolah-sekolah kejuruan, sehingga sepertinya agak pincang. Maka pemerintah Provinsi Bengkulu akan berusaha menutup kekurangan itu Bapak Ibu sekalian. Kepala SMK 6 ini saya sering memantau melalui media sosial. Dulu, sekarang masih banjir nggak Pak? Masih banjir. Nih, di daerah Kampung Melayu gitu ya, Kampung Bahari, ya. Waktu di tahun 2017 kita Hartibnas kemarin di pusat dari situ 2017. Harapan kami dulu dengan adanya banjir, maka untuk waktu-waktu yang kedepannya tidak banjir lagi, tetapi masih banjir Pak ya, masih banjir. Ini faktor mungkin lebih rendah dari permukaan air laut, atau memang belum ada usaha dan upaya. Ini penting Pak, karena keluhan dari situ banjir selalu menghantui di SMK 6 Kota Bengkulu. Jadi kalau banjir jurusannya perikanan barangkali untuk kolam, tapi nggak cocok juga, nggak ada kan jurusan itu kan, nggak ada. Jadi itu problemnya. Kemudian kami juga berpesan kepada Bapak Ibu guru, kemudian kami sampaikan juga kepada
Yang namanya mendidik, yang namanya mengajar mudah, tetapi mendidik sulit. Mengajar siapa aja bisa barangkali, tapi yang mendidik perilaku karakter daripada anak-anak itu yang sulit. Dari 99 orang yang lulus kemarin, yang hadir pada hari ini, yang sebentar lagi lulus, insya Allah lulus semua, yang kita doakan lulus semua. Jadi tidak ada lagi yang ngulang, Pak. Jadi ngulang itu sulit, pahit. Temannya udah berangkat, dia masih di sini, kan gak enak juga. Saya berani mengatakan insya Allah lulus semua. Tepuk tangan. Nah, tentu dalam liku-liku pendidikan itu Bapak ada hal-hal yang memang spontanitas. Saya di guru juga. Sudah 17 tahun dulu jadi guru. Anak-anak ini macam-macam ragam. Ada yang menurut Bapak, ada yang dia juga ngomel dengan kita itu. Ya ngomel. Ada juga yang dendam dengan gurunya. Jadi bagi kita hal yang kalau kami masih ngomel-ngomel dengan anak-anak itu berarti kami masih sayang. Kami jawab dikit-dikit masih sayang. Tapi dalam hal kewajaran, tadi Pak Kepala Sekolah sudah mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau anak-anaknya kemarin juga ada agak keras diberlakukan, tetapi itu ada kadang-kadang itu adalah teknis dari cara kami mendidik Bapak Ibu sekalian. Berikut tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menggratiskan ada 60 orang bayar, 61 orang. Ini Pak Camat, kadang-kadang kita ini begini Pak, kalau ada harus keterangan miskin untuk mendapatkan sesuatu, orang juga berlomba-lomba nyari keterangan miskin, kan begitu. Kemudian kalau untuk misalnya bersedekah atau gimana untuk iuran, orang juga nggak cari-cari juga untuk keterangan kaya, kan nggak ada. Jadi maksud kita standar untuk mendapat giat gratis itu juga ada standar. Pak Camat juga tahu persis Pak, nggak mungkin nggak tahu orang yang bisa untuk digratiskan. Tetapi kami mohon kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, nanti ngambil ijazahnya jangan lagi hirup-hirup, komunikasikan dengan baik dengan sekolah, jangan juga kemana-mana. Jadi komunikasikan dengan sekolah hal-hal yang terkait dengan pembagian dari ijazah. Masih ada Pak yang 5 tahun belum dikasih? Nah, masih ada kan? Tapi kan prosedurnya kan belum terlewati, belum diselesaikan. Jadi kita juga, kami di PUT tidak bisa mengambil langsung, harus begini-begini. Tentu ada otonomi sekolah juga harus kita hormati. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya berpantun tidak bisa pantun Pak karena tidak dikonsep. Saya juga mohon maaf kalau hal-hal yang kurang pas dalam penyampaian beberapa hal ini dalam rangka perpisahan ini. Terakhir saya ucapkan selamat kepada anak-anak sekalian. Semoga masa depan Anda lebih cerah daripada hari ini. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, arahkanlah ke anak-anak kita itu kemana? Arah hobinya. Jadi dipaksa juga bisa Bapak Ibu sekalian. Dia hobinya ke sini, mengalir saja. Tidak bisa diarah-arahkan. Kalaulah dia ini bisa menciptakan lapangan kerja dengan hal-hal yang terkait dari ilmu yang sudah didapatkan dari sekolah, ya silakan. Tetapi kalau dia masih melanjutkan dan wali murid juga masih sanggup, kami doakan semoga anak tersebut bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru sudah berhasil. Bapak Ibu guru hebat sudah berhasilkan beberapa kali meluluskan anak, dan bahkan saya dengar cerita Pak Kepala Sekolah, anak-anaknya ini sudah menjadi orang hebat. Jadi beberapa tahun yang lewat. Jadi doa kami guru ini hanya bangga kepada anak-anak alumni, anak-anak yang pernah kami asuh. Kami ikut bangga ketika dia pulang jadi jenderal, kami ketemu berpeluang, kami sangat bangga Bapak Ibu sekalian. Kemudian kepada Bapak Ibu yang pengurus komite sekolah, carilah hal-hal yang terbaik untuk sekolah dengan tidak memberatkan wali murid tentunya,
dengan kompromi dan tidak ada hal-hal aturan yang dilanggar. Pak Camat, kami titip juga sekolah ini di lingkungan Bapak sekalian. Kalaupun ada hal yang terkait dengan tak bagus, tentu Pak Camat bisa bekerjasama dengan kami. Saat itu Bapak Ibu sekalian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum